Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Hasana dengan NIM 12270300036. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau apa yang saya tahu dari video Bapak. Saya mencoba untuk menjelaskan lagi mengenai power supply. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa power supply itu fungsi itu untuk mengkonversi arus AC menjadi ke DC. Misalkan di sini ya terdapat perbedaan utama antara AC dan DC. Di sini AC dan di sini DC. Nah, kita dapat lihat bahwa kurva arus AC ini adalah berosilasi secara periodik terhadap waktu. Di sini kita lihat juga bahwa dia itu membentuk sinusoidal. Nah, sedangkan untuk arus DC itu adalah arus yang konstan, jadi dia itu tidak berubah terhadap waktu. Di sini hanya garis lurus saja, jadi tidak berubah terhadap waktu. Nah, untuk nilai dari V RMS ini adalah V tegangan puncak dibagi dengan akar 2. Nah, disebut juga tegangan efektif, yaitu ketika sumber tegangan disebut juga tegangan efektif, yaitu ketika sumber tegangan AC digunakan oleh komponen. Nah, yang kedua itu ada penjelasan tentang skematik dari power supply. Nah, di sini juga untuk skematik ini yaitu yang pertama itu transformator. Nah, transformator yang digunakan dalam power supply ini adalah trafo step down. Nah, yang kedua itu adalah rectifier atau dioda penyearah. Nah, dioda penyearah itu ada dua jenis, yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh gitu. Nah, yang ketiga itu filter. Nah, untuk filter ini kita gunakan yaitu komponen itu kapasitor. Nah, yang terakhir itu adalah regulator. Nah, regulator ini bisa menggunakan dengan Zener atau ICLM 78XX gitu. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan transformator gitu ya. Nah, untuk trafo step down ini kita memiliki dua kumparan, atau pada trafo ini terdapat dua buah kumparan. Nah, di sini kumparan satu dan ini kumparan kedua, di mana kumparan ke satu ini adalah kumparan primer dan ini kumparan sekunder gitu. Dan keduanya tuh dipisahkan oleh inti besi gitu. Nah, prinsip kerja dari trafo itu berdasarkan induksi. Ketika AC masuk ke kumparan primer, perubahan listrik ini akan menghasilkan medan magnet. Ketika medan magnet berubah, maka akan menghasilkan listrik pada kumparan sekunder gitu. Nah, jadi intinya dari perubahan medan listrik dari kumparan primer itu akan diubah menjadi perubahan medan magnet dan akan menghasilkan medan listrik pada kumparan sekunder gitu. Ya, untuk GGL, nilai GGL-nya itu minus dari N atau jumlah liritan dθ per dt. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa GGL itu berbanding lurus dengan si jumlah liritannya. Nah, GGL atau sumber tegangan atau V untuk P berarti berbanding lurus dengan jumlah liritan primer. Demikian juga untuk tegangan sekunder berbanding lurus dengan jumlah liritan sekunder. Nah, jika kita membuat perbandingan antara Vs dengan V paralel, Vs dengan V sekunder dengan V primer, itu menghasilkan Ns per Np gitu. Nah, sehingga bisa kita cari tegangan sekunder, misalkan itu adalah jumlah liritan sekunder per jumlah liritan primer dikali tegangan primernya. Nah, untuk trafo ideal itu daya sekunder itu nilainya itu sama dengan daya sekunder itu nilainya sama dengan daya primer. Nah, untuk trafo ideal itu
memiliki efisiensinya itu 100% gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus, sehingga untuk daya sekunder itu Vs dikali Is sama dengan Vp dikali Ip dari ini ya. Nah, sehingga kita membuat perbandingan antara Is dengan Ip itu sama dengan Vp per Vs, dan Vp per Vs itu adalah Np per Ns gitu. Nah, kita juga dapat lihat bahwa arus itu atau I itu berbanding terbalik dengan tegangan gitu. Dan tegangan itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Nah, yang kedua itu rectifier atau penyarah skematik pada urutan yang kedua ya. Ini rectifier selanjutnya. Nah, untuk rectifier itu komponen utamanya tuh dioda. Nah, dioda itu nantinya tuh dia berperan sebagai penyarah agar bagian positifnya saja yang akan dialihkan listriknya, sedangkan bagian negatifnya itu tidak dialihkan arusnya atau sistemnya itu terbuka gitu. Nah, rectifier itu terdapat 3 model penyarah. Nah, yang pertama itu penyarah setengah gelombang, itu menggunakan satu buah dioda gitu. Nah, jadi yang ini ya, jadi nantinya tuh kan awalnya tuh pada trafo itu seperti ini. Nah, jika ditambahkan pada rectifier dengan dioda ini, dioda itu untuk penyarah setengah gelombang itu menggunakan satu buah dioda. Jadi nantinya tuh pada kumparan sekunder ya, yang ini tuh kumparan sekundernya kita tambahkan satu buah dioda di sini. Nah, untuk ini karena sumber tegangan arus AC itu adalah membentuk sinusoidal. Misalkan kita beri tegangan PLN itu sebesar 220. Jadi nanti puncak itu 220, lembahnya minus 220. Nah, karena ini tuh adalah trafo step down, di mana trafo step down itu gunanya itu untuk menurunkan tegangan gitu. Nah, asalnya itu dia memiliki 220, ketika menggunakan trafo step down itu misalkan di sini tuh perbandingannya tuh jumlah lilitan yang primer itu 10. Ini jumlah lilitan yang sumbernya 1. Jadi 220 untuk satunya itu sebesar 22. Jadi nanti itu 220 dibagi 10. Nah, nanti menghasilkan 22 untuk si yang ini, untuk yang sekunder. Nah, jadi nanti itu untuk puncak itu sebesar 22 dan lembah itu minus 22 gitu. Karena yang 220 ini dibagikan dengan 10 milik ini, sehingga menghasilkan yang milik ini gitu. Nah, setelah itu misalkan kita menggunakan dioda untuk agar bagian posisinya yang akan dialirkan listriknya. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah trafo itu dengan bagian negatifnya juga gitu. Nah, untuk menghilangkan bagian negatif ini tuh kita menggunakan dioda gitu. Nah, nantinya tuh akan membentuk seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan dioda, nantinya tuh akan membentuk kurva yang kayak gini. Nanti pas yang bagian negatifnya tuh dioda itu akan memblok gitu, sehingga mengakibatkan bentuknya kayak gini. Nanti kayak gini lagi, kayak gini lagi gitu. Nah, tapi kekurangan itu karena terdapat jeda waktu selama setengah periode, nilainya itu 0. Nah, ketika di sini itu nilainya itu 0 gitu. Hal ini itu tidak baik digunakan pada peralatan elektronik. Jadi nanti itu pasti di elektronik itu akan nyala mati karena terdapat ini ada 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tidak baik gitu untuk digunakan pada peralatan elektronik. Nah, di sini juga kita bisa menentukan VL-nya. Bisa mencari VL-nya dengan rumus Vs dikurangi 0,7 volt, di mana 0,7 volt ini adalah karena di dalam sistem ini karena ada tegangan yang jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt, sehingga ini Vs ini dikurangi dengan 0,7 volt, sehingga menghasilkan 21,3 volt untuk tegangan puncak yang keluar dari dioda gitu.
Nah, untuk tegangan DC-nya itu rumusnya itu VL puncak dibagi dengan V, di mana 21,3 3, menghasilkan 6,78 volt. Nah, untuk IDC itu rumusnya itu VDC per RL, sehingga menghasilkan 6,78 mA gitu. Nah, yang jenis yang ya tadi kan ada 3 model. Ini model pertama, yang selanjutnya tuh model kedua. Di mana model kedua ini penyarah gelombang penuh, yang tadi mas setengah gelombang itu. Nah, ini gelombang penuh itu menggunakan dua dioda gitu. Jadi nantinya tuh di dalam kumparan sekunder ini kita gunakan 2 dioda. Ini dioda 1, ini dioda 2. Yang tadi itu kan cuman dioda 1 doang gitu ya. Ini dioda 2 gitu ya. Sama dioda 2-nya. Nah, seperti yang tadi gitu ya, yang primer ini kita gunakan 220, soalnya yang ini tuh ADC gitu, AC gitu, membentuk sinusoida. Kita misalkan 220 kita berikannya tuh puncak 220, ininya lembahnya minus 220. Nah, misalkan ya seperti yang tadi, jumlah ditanya itu 10, ini banding 1. Nah, karena yang tadi itu yang dalam kumparan sekunder itu 22 ya, 22 sama minus 22, yang di dalam yang ini mah ada 11 sama minus 11. Karena apa? Kenapa bisa begini? Karena di dalam rangka ini ada ditambahkan CT gitu. Jadi nantinya tuh ditambahkan CT, sehingga arus atau tegangan yang mengalirnya itu ada 2 jalan, ada 2 jalur, sehingga ini nantinya tuh yang nilai 22 ini dibagi dengan 2, yang hasilnya ada 11 sama minus 11. Jadi kita yang untuk kumparan yang sekunder ini adalah puncaknya itu 11, ini minus 11 gitu. Nah, setelah itu kita dapat lihat bahwa untuk dioda yang ke-1 itu membentuk kurva yang seperti ini. Jadi kurva yang naik gitu, terus nggak ada, naik nggak ada, ada nggak ada, nggak ada, nggak ada gitu. Nah, untuk yang dioda kedua itu dia dimulai dengan nggak ada dulu, nggak ada, nggak ada, nggak ada, dan seterusnya gitu. Nah, sehingga ketika digabungkan antara VD1, kurva VD1 dengan VD2 gitu nya, udah untuk titik dari RL ini adalah membentuk seperti ini, yaitu kurva ini gabungan antara VD1 dengan VD2 gitu. Nah, seperti ini hitungannya itu ada VL seperti yang tadi ya, VS dikurangi 0,7, untuk VS-nya itu 11 dikurangi 0,7, sehingga VL itu menghasilkan 10,3 volt. Jadi VL puncaknya itu sebesar segini. Nah, untuk IDC itu adalah VDC bagi dengan RL. RL-nya itu 1 kilo ohm, sehingga menghasilkan 6,56 mA. Untuk VDC itu 2 kali VL-nya dibagi dengan 2 dibagi dengan V gitu. Nah, menghasilkan 6,56 volt. Tapi ini juga ada kelemahannya, yaitu kelemahan dari penyarah gelombang penuh. Karena tadi ada CT, maka tegangannya itu dibagi menjadi 2. Yang awalnya itu tegangan sekundernya itu 22 volt pada penyarah setengah gelombang, lalu pada penyarah gelombang penuh puncaknya adalah setengah dari 22 volt. Setengahnya dari 22 volt itu adalah 11 volt ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk model yang ketiga yang selanjutnya adalah yaitu penyarah gelombang penuh. Akan tapi kita gunakan gelombang penuh itu ada dioda bridge. Jadi kita menggunakan metode dioda bridge, di mana di dioda bridge ini kita gunakan diodanya itu sebanyak 4 buah gitu. Yang tadi hanya 2 buah, yang sekarang itu adalah 4 buah gitu. Tapi nantinya tuh membentuk gelombang penuh kayak yang tadi. Cuman ini ini membentuk menggunakan 4 buah dioda gitu. Nah, seperti yang tadi ya, yang ini seperti yang saya jelaskan. Nah, yang ini juga karena dia pada kumparan sekunder itu tidak terdapat CT seperti yang ini gitu. Seperti yang
dua dioda yang ini yang ada CT, sehingga kalau jika tidak ada CT di dalam kumparan sukun ini, artinya dia tidak memiliki dua jalan atau dua arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian ini, sehingga ketika ini 220 dibagi dengan 10 itu menghasilkan 22. Nah, 22 ini tuh tetap dia bernilai 22 karena dia hanya satu jalur saja atau tidak terbagi gitu. Nah, kita dapat lihat bahwa untuk yang untuk bagian yang ini ya, dengan bagian yang ini gitu, untuk yang bagian jumlah liritan, dia itu membentuk ke kurva yang seperti ini ya kurvanya. Nah, untuk dioda yang kedua, dia membentuk kurva yang kayak gini, awalnya ada, tiga ada, gak ada, dan seterusnya. Untuk dioda yang ketiga itu dia membentuk tidak ada dulu, tidak ada, ada, tidak ada, ada gitu. Nah, sehingga ketika kita mencari kurva untuk beban atau RL itu adalah seperti ini. Nah, dan ini tuh adalah gabungan antara kurva D2 dengan D3 gitu, sehingga menghasilkan seperti ini. Dan ini tuh adalah penyarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge. Nah, untuk arus kerjanya atau arus listrik yang mengalir khususnya pada kumparan sekunder adalah jadi dia tuh ada dua jenis periode. Nah, untuk setengah periode pertama itu arus itu masuk ke D2. Jadi arusnya itu masuk dari isinya. Arus itu masuk ke D2, lalu masuk ke beban atau RL gitu. Nah, setelah itu dia akan mengalir ke ground. Habis dia ke ground, dia akan menuju ke dioda 4. Nah, dan inilah merupakan sisi lain dari VS gitu. Nah, untuk setengah periode keduanya itu dia arusnya itu akan mengalir menuju ke D3. Jadi nantinya tuh kan arusnya tuh dari terakhir itu di D4 ya. Nah, habis itu dia akan mengalir menuju ke D3 untuk setengah periode keduanya, D3 lalu menuju ke beban atau ke RL, lalu menuju ke ground, lalu dia akan mengalir ke D1 gitu. Dan inilah sisi lain dari kumparan sekunder. Nah, untuk rumusannya tuh VL sama dengan 22,0,7 dikali min 0,7. Nah, kenapa 0,7-nya itu ada 2? Tidak seperti yang tadi 0,7-nya ada 1, karena di dalam penyarah gelombang penuh dioda bridge ini mengalami dua tegangan jatuh dioda. Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa pada rangkaian ini terjadi dua periode gitu, setengah periode pertama dan setengah periode kedua. Dan tadi berakhirnya tuh yang untuk setengah periode pertama itu berakhirnya di D4, dan untuk setengah periode kedua itu berakhirnya di D1, sehingga tegangan yang jatuhnya tuh terdapat dua kali, sehingga 0,7-nya itu juga ditulis dua kali gitu, min 0,7 dikali min 0,7 dikurangi 0,7. Nah, sehingga untuk VA-nya tuh sebesar 206 volt. Nah, untuk VDC-nya tuh 2 kali VA per V, sehingga menghasilkan 13,12 watt. Untuk EDC itu sebesar VDC dibagi dengan RL menghasilkan 13,12 mA.